Salam, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat bisa beribadah secara virtual. Nyanyian menghadap Tuhan, Kidung Jemaat 17 bait 1. Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami tinggikan di dalam Kristus Tuhan kami berhimpun saat ini untuk menikmati hadirat-Mu dalam pujian, doa, dan pendengaran akan firman-Mu. Kuduskan kami untuk menyambut firman-Mu dan layakkan kami untuk mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Esra pasal 2 ayat 43 sampai 58. Esra pasal 2 ayat 43 sampai 58. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sihaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagat, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gasam, Bani Usa, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harbur, Bani Basluk, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nesia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo: Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaka, Bani Hatil, Bani Pokherit, Hasebaim, Bani Ami. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kitab Esra adalah kitab ke-10 dari 12 kitab sejarah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nama kitab ini berhubungan dengan nama seorang imam dari suku Lewi yang berasal dari keturunan Imam Harun. Suku Lewi adalah bagian dari 12 suku Israel yang mempunyai pengalaman unik
sebagai umat perjanjian Tuhan. Tuhan Allah memilih baginya suatu umat melalui keturunan Yakub sebagaimana yang dijanjikan kepada leluhurnya, yaitu Bapa Abraham. Konsekuensi dari umat pilihan Tuhan adalah hidup taat dan setia kepada Allah Israel. Akan tetapi pada kenyataannya mereka berlaku jahat di hadapan Allah sehingga mereka dihukum dengan cara dibuang ke tanah pembuangan Babilonia. Kitab Esra menuliskan tentang keadaan akhir umat Tuhan di tanah pembuangan Babilonia, khususnya bagaimana ia memenuhi janjinya kepada umat itu untuk memulihkan dan menyelamatkan mereka. Tuhan memakai orang asing, dalam hal ini Raja Kores dan Artasastra, untuk mengembalikan umat itu ke Yehuda. Kembalinya umat Tuhan ke Yehuda dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama digambarkan dalam Esra 1 sampai dengan 6, sedangkan tahap kedua digambarkan dalam kitab Esra pasal 7 sampai dengan 10. Bacaan kita saat ini menunjukkan pada periode pertama ketika Raja Kores memerintah Sesbasar untuk memimpin umat Tuhan pulang ke Yehuda. Adapun catatan orang-orang yang dibawa pulang itu hampir sama seperti yang digambarkan dalam kitab Nehemia pasal 7. Mereka dicatat menurut kaumnya. Pasal 2, menurut kota-kota asalnya pasal 2 ayat 21 sampai dengan 35. Menurut keluarga imam pasal 2 ayat 36 sampai 39. Menurut keluarga orang Lewi pasal 2 ayat 40 sampai 42. Dan para petugas bait Allah pasal 2 ayat 43 sampai dengan 58. Para petugas di bait Allah disebut sebagai budak dan hamba. Semua dibawa kembali ke Yehuda sebagai bukti pengasihan Tuhan kepada umat tanpa membedakan siapapun. Komunitas umat Allah, baik itu keluarga, para imam, orang Lewi, maupun para budak dan hamba, semuanya mendapatkan perhatian Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini lebih menunjuk pada golongan petugas bait Allah yang disebut juga sebagai budak atau hamba yang ikut pulang ke Yehuda. Kata Ibrani untuk budak atau hamba adalah ebed, yang artinya seseorang yang bekerja untuk orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Seorang pekerja yang menjadi milik tuannya. Sedangkan hamba Tuhan menunjuk pada umat Allah yang mengalami penghinaan dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Dalam hidup keagamaan Israel, hamba menunjuk pada seseorang yang menunjukkan kepada kerendahan diri di hadapan Allah. Kembalinya mereka ke tanah Yehuda bukan semata sebagai bukti dari penggenapan janji Tuhan untuk memulihkan umat itu, tetapi lebih dari itu sebuah tanggung jawab yang besar ke hadapan yang harus dilakukan, yaitu membangun bait Tuhan sebagai pusat ibadah Israel. Orang yang terlibat dalam pembangunan bait Allah adalah orang yang menghayati dirinya sebagai hamba yang merendahkan diri di hadapan Allah. Hamba yang mau melaksanakan kehendak Allah dengan setia. Hamba yang mau bekerja bagi Allah sekalipun tantangan menghadang. Seorang hamba tetaplah harus tunduk dalam kerendahan untuk membangun rumah Tuhan.
dan membiarkan dirinya dikendalikan oleh Tuhan yang memanggil dan mengutusnya untuk pekerjaan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari perikop bacaan kita ketika kita menghubungkan dengan kehadiran kita sebagai hamba dan pelayanan Tuhan dalam konteks sekarang ini? Satu, bahwa manusia siapapun orangnya tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi masa depan manusia. Tiga, bahwa mereka yang taat kepada perintah Allah akan berkomitmen untuk melaksanakan kehendaknya dengan menghadirkan sikap yang rendah hati dan penuh pengabdian. Empat, bahwa kalau Israel dipulihkan dengan kembalinya mereka ke tanah air sebagai hamba dan budak, demikian kita yang hidup saat ini. Kita dipanggil dan dipulihkan oleh Kristus, Kepala Gereja, untuk melayani Dia dengan penuh kerendahan hati dan mengikuti teladannya. 5. Bahwa bait Tuhan akan dibangun dan merupakan sebagai proses yang tidak mudah. Maka dasar dari bangunan haruslah kuat agar mampu mengatasi badai tantangan zaman apapun bentuknya. Itulah Kristus yang adalah dasar dari segala sesuatu. Kita membangun suatu bangunan rohani yang indah, yang memancarkan nilai-nilai kebaikan, di mana di dalamnya hamba pelayanan Tuhan akan memancarkan perilaku yang berkenan dengan kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali menerima proposal pembangunan rumah Tuhan. Tentunya budgetnya sangat besar. Ada jemaat yang memberikan banyak, ada jemaat yang memberikan sedikit. Bapak Ibu, jemaat yang memberikan banyak, jemaat yang memberikan sedikit, Tuhan berkati. Terlebih kita memberi dengan tujuan mulia, terlebih kita memberikan dengan hati yang ikhlas, pasti akan berarti dan Tuhan dimuliakan. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi umatnya. Karena itu, sebagai hamba pelayan Tuhan, sebagai warga sidi jemaat yang berada di masa raya Prapaskah ini, marilah kita menghayati karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Kristus untuk keselamatan kita. Marilah kita persembahkan hidup dan karya kita dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, tetapi dengan sukarela dan penuh pengabdian. Bangunan rumah Tuhan bukan saja soal bangunan fisik seperti sebuah gedung, tetapi bangunan rumah rohani, persekutuan umat Tuhan, di mana di dalamnya ada kategori Pelkat, GP, PKP, PKB, PKLHU yang menjadi cerminan teladan bagi PA maupun PT. Cerminan cinta kasih dan cinta damai akan bercahaya dalam setiap sendi kehidupan kita bila Kristus adalah dasar dari segala sesuatu. Dia adalah hamba Allah yang setia, yang rela memikul salib untuk menebus dosa dunia. Maukah kita kembali kepada jalan yang benar dan membangun suatu bangunan yang indah, yaitu bangunan rohani yang menghiaskan kekudusan hidup. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah milik kepunyaan Tuhan, hamba pelayanan Tuhan, akan bersukacita untuk mewujudkan sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Bersama Tuhan Yesus kita semua dikuatkan. Amin. Nyanyian merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Pada hari ini kami telah mendengarkan akan sabdamu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, telah mengajarkan kami dari Amsal 18 ayat 12 yang menyatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, hamba menunjuk pada seseorang yang menunjukkan kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat KMJ Immanuel Balikpapan, Pendeta Syanadel Heanusa Saetapi. Tuhan berikan kesehatan selalu dan berkati pelayanannya di Gereja Immanuel Balikpapan dan juga beserta keluarga. Kami juga berdoa untuk keenam unsur Pelkat. Tuhan berkati PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU yang mana selama masa pandemik ini kami ibadah secara virtual. Berikan kami semangat dalam menghadapi masalah yang terjadi di seluruh dunia tentang COVID-19. Berikan kami kesehatan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami teringat warga jemaat yang sakit dalam pemulihan lansia. Bapak Alfred Skorengkeng, Ibu Stin Tawaang Robot, Ibu Ana Lengke, Ibu Alma Sasela, Bapak Ales Lengke, Ibu Leisule Pare, Ibu Siti Hartuti, Ibu Rotua Pardede. Tuhan jamah mereka, kasih Tuhan menolong mereka, berikan mereka kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga teringat kepada jemaat yang sedang sakit. Bapak Ferry Item, Bapak Herman Lengke, Pendeta Tommy Runtuwene, Adi Adrel Ruru, Ibu Ellen Suhartono Ruru, Bapak Rompas, Bapak Ronald Makatuuk, Ibu Teresia Medulu, Bapak Ronald Sabentiro, Ibu Petronella Etaria Saureka, Saudari Desi Lilipali, Ibu Aneke Soriton, Bapak Abraham Abid, Ibu Rena Makatita, dan juga Bapak John Hukom. Tuhan berikan mereka kesembuhan. Berkatilah obat-obat yang diminum. Ya Tuhan, Senin 8 Maret 2021 jam 3 sore telah dimakamkan almarhum Bapak David Soriton. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada Ibu Aneke Soriton, Lydia, Rian, dan cucu-cucu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami dari mara bahaya apapun juga.
dan berikan kami keselamatan daripadamu. Tuhan, dengarkanlah doa kami, yang mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 57 bait 1 dan 3. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa dan persembahan untuk mengakhiri ibadah ini. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami mempersembahkan persembahan ini sekaligus pemberian diri kami untuk melayani dan bersaksi. Pakailah semua itu untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Kristus menaungi kami semua, sekarang dan selamanya.